Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dalam kesempatan ini kita akan membahas satu pembahasan di mana ada sebuah garamah dari seorang Habib yang dia itu bisa merubah batu. Nah, batu nih ya, menjadi emas. Kalau kemarin atau yang sebelumnya dari kitab Tadhkirun Nas itu kita dapatkan bahwa seorang Habib itu bisa merubah kotorannya, ya, itu bisa menjadi emas. Nah, kalau sekarang itu bisa merubah batu menjadi emas. Nah, dan ini juga saya ambil keterangannya dari kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fi Majmu' Kalam Al-Habib Ali Al-Habsyi yang menuliskan kitab Simtud Duror itu ya, atau yang dikenal dengan Maulid Al-Habsyi itu ya, yang katanya kemarin di Holi itu. Yang kemarin di Holi itu, yang kemudian menjadi Hall Solo itu ya. Nah, itu. Jadi begini teman-teman ya. Ada seorang Habib, saya bacakan redaksi Arabnya. Kan Al-Habib Ahmad Al-Haddar hadzal mutaakhir azimun jam. Ada seorang Habib yang namanya Habib Ahmad Al-Haddar, di mana beliau ini sangat agung, luar biasa. Wa kana lahu tilmid, dia itu memiliki seorang murid fi syihr, di salah satu tempat yaitu Syihr, dan Syihr itu adalah salah satu kota yang ada di pesisir Hadramut ya. Dan dulu pernah menjadi salah satu pelabuhan ya untuk Jazirah Arab atau Arab bagian selatan. Minasadah Al-Bid, dari kalangan Balawi, dari keluarga Al-Bid. Nah, dulunya muridnya Habib Ahmad Al-Haddar ini, dari keluarga Al-Bid ini, itu adalah orang yang kaya, sahiba wa kana sahiba tharwah, dia itu memiliki kekayaan yang melimpah. Nah, kemudian fataqasarat alaihil asya. Nah, kemudian kekayaannya itu menyusut, berkurang sedikit demi sedikit demi sedikit gitu. Artinya menjadi bangkrut gitulah, kurang lebih kalau bahasa kita mah ya. Faqala, maka Habib Al-Bid itu berkata kepada dirinya sendiri, ma ma'i lihadhihi syiddah illa syekhi. Tidak ada yang bisa menolong saya dalam kesulitan ini ya kecuali guru saya. Siapa namanya? Habib Ahmad Al-Haddar. Fatawajjaha ilaih. Maka Habib Al-Bid ini menuju kediaman atau rumah dari Habib Ahmad Al-Haddar. Nah, karena itu gurunya begitu ya. Dan artinya ketika usahanya itu bangkrut ya tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan solusinya kecuali laporan kepada guru beliau. Falamma wasala wadi Ainat ittala'a alaihi Habib Ahmad fatalaqahu ilal wadi. Maka ketika beliau ini Habib Al-Bid, muridnya ya, itu sampai kepada lembah Ainat, maka dia dilihat atau diketahui oleh gurunya yaitu Habib Ahmad, sehingga Habib Ahmad ini menemui muridnya itu di salah satu lembah atau di lembah tadi Wadi Ainat tadi itu ya. Kemudian falamma aqbala ala sayyid ja'a ilaihi liyusafihahu. Nah, kemudian ketika ketika datang ini Habib Al-Bid ya, ingin bersalaman dengan gurunya, faqala lahu jita ilaina baghayat min al-gizzih al-khammah. Hei fulan, Habib Al-Bid, kamu datang kepada kami sementara kamu itu ingin suatu benda yang rendah yang mentah. Dan gizzih itu bisa berarti ular ya, ular yang mentah, al-khammah yang keras atau yang mentah.
Artinya Habib ini karena sudah mukasyafah begitu ya, ahli kasyaf, sudah mengetahui apa yang diinginkan oleh Habib Albid ini, atau muridnya apa yang diinginkan oleh muridnya, sehingga nggak perlu ngomong itu muridnya nggak perlu ngomong, wahai guru, usaha saya bangkrut gini-gini, enggak. Tapi Habib itu sudah mengetahuinya dari awal, gitu, bahwa dia ini bangkrut dan dia ini ingin kembali menjadi orang yang kaya. Nah, maka kata gurunya itu, kata Habib Ahmad, kifuna awalan. Udah, kamu diem dulu di sini. Wa atini rida'ak. Kemudian sorbanmu kasihkan ke saya. Fa'atahu sayyid rida'ahu. Nah, kemudian muridnya ini atau Habib Albid itu memberikan ridanya, sorbannya. Dia berikanlah sorbannya. Faghabal Habib khalfa hasah. Maka Habib itu gurunya itu ke belakang untuk mengambil sebuah batu. Wa tukhalla fi dzalika rida, kemudian batu itu dimasukkan ke dalam surbannya. Nah, jadi batunya itu dimasukkan, katakanlah ini batu ya, batu. Dimasukkan ke dalam surbannya, seret gitu, ditutup. Ditutup. Wa tawahu wa ma fihi. Kemudian isinya itu ya di dalam, dilipat, kemudian ya batunya di dalam. Kemudian gurunya ini sumaja ila sayyid wa rattabalahul Fatihah. Kemudian datang kepada muridnya, kemudian dibacakan Al-Fatihah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya, amin, begitu. Wa qala lahu hakar rida, dan gurunya mengatakan, ini loh surbanmu. Wala tafukkahu illa fi syahr, dan jangan sampai engkau itu membuka sorbanmu ini yang saya berikan, yang di dalamnya itu ada batu. Jangan sekali-kali engkau itu membuka ridamu kecuali di syahr, di tempatmu, di kampungmu. Nah, kemudian falamma wasala sayyid ila syahr fakkahu. Nah, kemudian muridnya ketika sudah pulang sampai ke kampungnya di syahr, maka surbannya itu dibuka, ya, surbannya dibuka, ya, dan ternyata fawajada ma fihi qad tahawwala dhahaban. Nah, ternyata isinya yang awalnya itu batu sekarang menjadi emas. Subhanallah, dhahaban khalisan, emas yang murni. Bukan emas yang disepuh begitu, luarnya doang kemudian dalamnya bukan emas gitu, enggak. Isi di dalamnya itu yang batu tadi itu ditaruh di dalam sorban itu menjadi emas murni. Subhanallah ini, ya. Apalagi kalau misalkan batunya segede ini gitu kan, itu dimasukkan ke dalam rida, kan lumayan, katakanlah setengah kilo mah ada ini. Langsung kaya itu teman-teman ya. Ini jangan ketawa nih teman-teman, jangan ketawa ya. Artinya kesimpulannya apa? Jadi ada seorang Habib dari keluarga Albid, dia itu bangkrut dalam usahanya, kemudian dia mau datang ke gurunya untuk curhat dan meminta solusi, dan ketika bertemu dengan gurunya, maka dia minta surban, dan surbannya diisi dengan batu, kemudian dibacakan Al-Fatihah, dan gurunya mengatakan kepada muridnya, jangan sampai surban ini dibuka kecuali di rumahmu. Nah, setelah itu langsung berubah menjadi batu. Nah, kemudian kata dari Habib Ali Al-Habsyi yang menceritakan kisah ini ya, fangzur ila hadhil karamatil azimah, lihatlah bagaimana agungnya karamah ini, min hadzal habib, dari Habib ini. Arada an yuriyahu qadrad dunya wa khissataha. Habib ini, Habib Ahmad tadi itu ingin memperlihatkan kepada muridnya bagaimana kadar daripada dunia dan bagaimana rendahnya dunia, wa annaha khara, dan bahwasanya dunia itu adalah kotoran, wa qazar, dan juga hal yang menjijikan. Nah, makanya ketika melihat bahwa dunia itu adalah hal yang menjijikan sekalipun itu bisa berubah menjadi emas. Seperti kemarin kisah dari seorang Habib yang bisa merubah kotoran manusia menjadi emas. Itu kan luar biasa, saudara. Dan itu merupakan salah satu garamah dari Habib Ahmad Al-Haddar ya. Subhanallah, ini luar biasa ini ya, Masya Allah.
Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.